Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel LDS Education untuk pembahasan berikutnya di sistem operasi mengenai divisi keamanan. Keamanan sistem komputer adalah menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi oleh yang tidak diotorisasikan. Maksudnya orang yang tidak berhak ya dalam mengakses. Keamanan sistem terbagi menjadi tiga, yaitu keamanan eksternal atau external security. Ini berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Nah, kedua, keamanan interface pemakai ya, atau user interface security. Ini berkaitan dengan identifikasi pemakaian sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Ketiga, keamanan internal atau internal security berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang bangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang andal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Masalah keamanan ya. Pada keamanan terdapat dua masalah penting ya, yaitu kehilangan data dan dua penyusupan. Nah, kehilangan data ini bisa disebabkan karena bencana, kesalahan perangkat keras atau lunak, kesalahan kelalaian manusia, human error. Nah, ini sering terjadi ya, kondisi seperti ini. Data tiba-tiba hilang ya. Ini mungkin perangkat bisa nih ya, salah satu indikator, atau perangkat keras atau lunak. Kesalahan manusia juga bisa ya, kesalahan dia dalam melakukan pekerjaannya, mungkin dia salah tekan instruksi-instruksi yang ternyata itu malah menghapus data. Nah, kalau bencana ini udah hukum alam ya, ini yang sulit diprediksi. Tapi melindungi data itu penting ya. Nah, bagaimana caranya itu tergantung dari bagaimana sisi keamanan dari ancaman dari sebuah bencana. Perangkat-perangkat yang dilindungi itu bisa saja perangkat itu ditaruh di tempat-tempat yang memang safety keamanannya. Nah, penyusup pasif, nah ini yang hanya membaca data yang tidak diotorisasikan ya. Nah, ini mungkin menyusup tapi tidak merusakkan data ya. Ada lagi adalah penyusup aktif yang mengubah data yang tidak diotorisasikan. Ini yang paling berbahaya. Ini biasanya kita namakan hacker ya, yang merusakkan data, mengambil data, menghapus data gitu ya. Nah, ini keamanan yang benar-benar perlu ditingkatkan ya. Nah, ancaman keamanan ini, kebutuhan keamanan sistem komputer meliputi tiga aspek ya, kerahasiaan atau secrecy. Adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi, sehingga jika dimodifikasi tetap terjaga konsistensi dan keutuhan datanya. Ancaman-ancaman berikutnya adalah integritas atau integrity, adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Nah, kenapa ya? Nah, hak otorisasi itu diberikan kepada siapa? Pada user ya, yang memang mendapatkan hak akses ya, seperti sistem website ya, sistem website kampus Nusa Mandiri ya, semua itu punya otorisasi, dikasih hak akses. Mahasiswa dikasih username ya, password ya, terus juga dosen juga dikasih ya user ID-nya, passwordnya ya. Mereka yang mempunyai hak akses yang bisa mengakses ya database di sistem websitenya Nusa Mandiri. Selain itu tidak bisa ya. Nah, berikutnya adalah ketersediaan atau availability, adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Nah, itu. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ancaman keamanan ya, tiga aspek: kerahasiaan, ya, integritas, dan ketersediaan. Kita lanjutkan ya, tipe-tipe ancaman keamanan ya, interupsi.
Sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Nah, ini ada penyusup yang aktif, dia menghancurkan data, menghapus dan menghilangkan, sehingga pada saat pihak-pihak yang punya otoritas tidak bisa lagi ya memakai sumber data tersebut. Pemotongan kabel komunikasi, penghancuran bagian perangkat keras seperti hadis ini juga bisa terjadi ya. Nah, intersepsi, pihak tidak diotasi dapat mengakses sumber daya merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tidak diotasi dapat berupa orang atau program komputer, bisa melalui orang secara fisik yang mendatangi server ya perangkat keras tersebut untuk dihancurkan atau diambil perangkatnya. Nah, kalau yang paling ini mungkin dengan menjaga sekuritas tempat tersebut. Nah, yang paling berbahaya adalah software ya, semacam virus-virus yang menyerang server komputer. Nah, ini apabila pihak otoritas membuka akses-akses yang lain tanpa mempunyai security yang baik, maka pihak-pihak penyusup ini bisa masuk ini karena adanya pintu-pintu terbuka ya yang diserang oleh virus-virus tersebut. Nah, adapun juga para hacker yang mungkin akan membongkar bagaimana bisa masuk ke dalam kerahasiaan dia di server tersebut. Nah, biasanya sistem koneksi itu ada firewall ya. Ada firewall. Ada istilahnya ini yaitu sebuah dinding ya, sebuah pencegah ya, istilahnya untuk level-level ya, level 1, 2, 3 ya, istilahnya firewall ya. Kalau istilahnya firewall itu artinya dinding api ya. Tapi itu istilahnya saja, tapi itu adalah untuk mencegah terjadinya penyusupan dari para yang tidak punya kewenangan. Nah, penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengcopy file tanpa otorisasi. Tipe-tipe ancaman keamanan yang ketiga adalah modifikasi ya. Pihak tidak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya. Merupakan ancaman terhadap integritas ya. Mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda. Memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Berikutnya adalah fabrikasi ya. Pihak tidak diotorisasi menyisipkan, memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Merupakan ancaman terhadap integritas ya. Contohnya memasukkan file-file palsu ke jaringan, penambahan record file ya. Ini adalah ancaman-ancaman yang terjadi ya. Nah, mekanisme proteksi pada sistem komputer banyak objek yang perlu diproteksi, yaitu objek perangkat keras antara lain pemroses, segmen, memori, terminal, disk drive, printer dan lain. Nah, biasanya ini ya, objek perangkat keras ini memang terlindungi harus secara aman ya, tempat yang aman, yang penjagaan sekuritas dari perangkat ini benar-benar terjaga dengan baik. Objek perangkat lunak antara proses file, basis data, dan ini mungkin ya penjagaan secara software ya, menggunakan istilahnya pelapis ya, melalui dinding-dinding firewall ya untuk mencegah terjadinya penyusupan. Mekanisme proteksi dikembangkan berdasarkan konsep domain. Domain adalah himpunan pasangan atau objek hak ya. Nah, ini mekanisme proteksi dikembangkan ya berdasarkan domain. Nah, hak akses ya, biasanya sekuritas seperti ini bisa melindungi ancaman-ancaman dari luar. Nah, program-program jahat ya. Bowles memberikan taksonomi ancaman perangkat lunak atau klasifikasi program jahat. Ancaman-ancaman itu dapat menjadi dua kategori ya. Program yang memerlukan host program, trapdoor, logworm, trojan horse, virus. Yang dua, program yang tidak memerlukan host program seperti bakteria dan worm. Nah, ini adalah program-program jahat nih, yang biasanya kalau user mendownload sebuah software biasanya sudah teridentifikasi ya, virus ya, sudah terisi virus maksudnya ya. Jadi pada saat dia nanti membuka downloadan, maka virus itu menyusup ke dalam komputernya. Ada lagi bakteri, ada program mengkonsumsi sumber daya sistem dan replikasi dirinya sendiri. Nah, ini yang istilahnya bagaimana dia melakukan
istilahnya proses replikasi atau proses istilahnya itu reproduksi sendiri tambah banyak. Ini komputer semakin berat karena dia ini mengembangkan dirinya sendiri di komputer tersebut. Logic bomb adalah logik yang ditempelkan pada program komputer agar merusak kumpulan kondisi di sistem. Nah, ini berikutnya adalah trapdoor. Ini titik masuk rahasia yang tidak terdokumentasi di satu program untuk memberikan akses tanpa metode autentifikasi normal. Berikutnya adalah Trojan horse, adalah rutin tak terdokumentasi rahasia yang ditempelkan dalam satu program pengguna. Program-program tersebut jika terinfeksi pasti terdapat kode tersembunyi dan ketika dijalankan akan melakukan suatu fungsi yang tidak diinginkan. Worm adalah program yang dapat mereplikasikan dirinya dan mengirimkan kopian dari komputer ke komputer lewat hubungan jaringan. Virus dan antivirus. Virus adalah kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan program kopian ke satu program lain lebih. Virus biasanya melakukan fungsi yang tidak diinginkan. Virus mengalami siklus hidup dan 4 fase, ya, fase tidur, dormant phase, fase propagasi, ya, fase pemicuhan, dan fase eksekusi. Nah, klasifikasi tipe virus itu ada parasitic virus, ya, memory present virus, bot sector virus, settle virus, polymorphic virus, ya. Parasitic virus, virus tradisional bentuknya virus yang paling sering. Tipe ini menggunakan diri ke file Excel ketika program terinfeksi dieksekusi virus mengoperasi dengan mencari file Excel lain untuk diinfeksi. Nah, memory resident virus ini virus yang memuatkan diri ke memori utama sebagai bagian program menetap. Virus mengetahui setiap program dieksekusi. Bot sector virus, virus yang menginfeksi master boot record dan menyebar saat sistem di boot dan di disk yang berisi virus. Nah, style virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. Polymorphic virus bermutasi pada setiap kali melakukan infeksi. Deteksi dengan penandaan virus tersebut tidak dimungkinkan. Yang berikut style virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. Berikutnya adalah polymorphic virus, ya, bermutasi setiap kali melakukan infeksi, ya. Deteksi dengan penandaan virus tersebut tidak dimungkinkan. Nah, antivirus, ya, solusi dia terhadap ancaman virus adalah pencegahan. Pendekatan dilakukan setelah pencegahan terhadap masuknya virus, deteksi, identifikasi, dan penghilangan. Perkembangan antivirus dapat dibedakan menjadi 4 generasi. Generasi pertama sekedar scanner sederhana. Generasi kedua adalah scanner yang pintar, heuristic scanner. Generasi ketiga adalah jebakan-jebakan aktivitas trap, ya. Generasi keempat proteksi penuh, full feature protection. Nah, saya rasa itulah masalah tentang keamanan, ya, keamanan sistem. Ini sangat penting sekali, ya, keamanan sistem ini pada sistem komputer kita, ya, atau sistem komputer yang berbasis networking, ada server dan klien, untuk menjaga antisipasi, ya, serangan-serangan virus yang biasanya dilakukan oleh pihak eksternal. Ya, kalau pihak internal itu biasanya ya hubungannya itu dengan faktor-faktor, ya, kondisi tertentu. Tapi yang lebih berbahaya adalah faktor eksternal, ya. Oke, saya rasa untuk materi keamanan sistem saya rasa cukup. Biasa tutup, ya. Akhiri, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.